Apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut menunjukkan kemerdekaan Aljazair menempuh jalan perjuangan yang panjang. Saya bahkan sangat mengagumi salah seorang pejuang perempuan Aljazair, ialah Ibu Jamila Bohe. Kami, anak-anak muda perempuan di Indonesia pada waktu itu, selalu menyebut nama beliau dan mengaguminya. Hadirin yang saya hormati, di hadapan sidang umum PBB, Bung Karno mendesak agar rakyat Aljazair diberi haknya untuk melakukan plebiscit atau referendum untuk menentukan pilihannya sendiri. Plebiscit tersebut dia dorong untuk segera dijalankan dengan berada di bawah pengawasan PBB. Maka lalu pada tanggal 1 Juli 1962 diadakan referendum di Aljazair untuk mendukung kemerdekaan bagi Aljazair. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1962 Aljazair memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Dan Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair, dan kedutaan besar Indonesia adalah kedutaan pertama dibuka di negara ini, yaitu pada tahun 1964. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekelumit sejarah di atas sengaja saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bukan untuk mengklaim bahwa kemerdekaan Aljazair hanyalah sebuah jeripayah dari Bung Karno. Tidak sama sekali. Kemerdekaan Aljazair adalah hasil perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari rakyat Aljazair. Saya menceritakannya kembali untuk mengingatkan kita semua, bukan hanya rakyat Aljazair, tetapi juga rakyat Indonesia, bahwa hubungan dua negara tidak boleh keluar dari semangat kemerdekaan tersebut. Kerjasama yang ada sudah pasti akan menjadi penyimpangan dari amanat para pendiri bangsa kita. Jika perburuan hanya untuk kepentingan modal dan keuntungan ekonomi semata. Karena itu, tujuan menjadi negara merdeka tidak boleh hilang dari semua perjanjian yang dibangun pasca kemerdekaan. Seperti apa negara yang sungguh-sungguh merdeka? Atau merdeka sejati itu apa saja ciri-cirinya? Pertama, negara itu harus berdaulat di bidang politik. Kedua, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang oleh Bung Karno disebut dengan sejak masa pra kemerdekaan. Saya yakin bukan hanya Bung Karno, tapi juga Presiden Bouteflika mempunyai cita-cita yang sama, menginginkan terwujudnya Trisakti untuk bangsa Indonesia maupun juga bangsa Aljazair. Bahkan menurut saya, spirit Trisakti itu pula yang mendorong keduanya terlibat dalam keaktifan dalam membangun gerakan non-blok pada saat dunia sepertinya terbelah dalam blok barat dan blok timur. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, hubungan
Ada begitu banyak tentang Indonesia di arsip dan memori Aljazair. Demikian pula, ada begitu banyak tentang Aljazair di arsip dan memori Indonesia. Oleh karena itu, saya secara pribadi mendukung sepenuhnya kerjasama kearsipan antara Indonesia dan Aljazair untuk membangun sebuah poros sejarah perjuangan untuk mencapai kesejahteraan dan kegemilangan bersama. Poros sejarah itu diantaranya dilakukan melalui upaya-upaya penggalian dan penyebar luasan sejarah bagaimana para founding fathers kita bekerja sama meraih kemerdekaan, mengisi kemerdekaan melalui sebuah kerjasama antar bangsa yang berbasis pada persaudaraan dalam kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah yang disebut oleh kami gotong royong internasional. Keberhasilan kita menjadikan arsip Konferensi Asia Afrika sebagai Memory of the World atau MOW oleh UNESCO pada tahun 2015 dan pengajuan arsip gerakan non-blok juga sebagai Memory of the World pada tahun 2016-2017 adalah wujud poros kerjasama sejarah dan kebudayaan antara Indonesia dan Aljazair yang harus kita dukung dan perjuangkan bersama. Saudara-saudara sekalian, Konferensi Asia Afrika yang pada waktu itu diikuti oleh 200 delegasi yang berasal dari 29 negara menghasilkan sebuah komunike akhir yang sangat bersejarah, yaitu Dasar-Sila Bandung, yang sangat inspiratif dan menjadi tonggak sejarah dunia. 10 prinsip konferensi KAA tersebut telah melahirkan kemerdekaan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hanya 10 tahun setelah konferensi Asia Afrika berlangsung, terdapat 41 negara di Asia dan Afrika yang mendeklarasikan kemerdekaannya, termasuk negara Aljazair. Kerjasama untuk membangun kebudayaan dan peradaban dunia yang lebih berkeadilan adalah sesuatu yang luhur dan harus selalu kita perjuangkan. Penominasian arsip Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok sebagai Memory of the World dari UNESCO adalah upaya yang sangat penting bagi bangsa-bangsa di dunia untuk menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah kerjasama antar bangsa dibangun. Arsip sejarah membuktikan bagaimana para penjuang dan pendiri bangsa kita berhadap-hadapan dengan para pemimpin dari negara-negara penjajah. Saya menyebutkan beberapa nama untuk mengingatkan kita kembali. Pada abad 20, kita banyak mempunyai tokoh-tokoh yang berkaliber dunia yang mempunyai semangat pejuang yang luar biasa. Bung Karno dan Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, UNO dari Burma, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India, Muhammad Ali dari Pakistan, Zhou Enlai dari China, Norodom Sihanouk dari Kamboja, dan lain-lain termasuk Hussein Eid Ahmad dari Aljazair adalah tokoh-tokoh gerakan Konferensi Asia Afrika yang kemudian mendunia. Bung Karno dari Indonesia, Tito dari Yugoslavia, Nehru dari India, Nasser dari Mesir, Nkrumah dari Ghana memainkan peranan penting dalam sidang umum PBB ke-15 pada tahun 1960 yang dihadiri oleh 17 negara yang baru saja merdeka dari Asia dan Afrika. Mereka berlima
kemudian bersepakat menjadi tokoh-tokoh pendiri gerakan non-blok. Demikian pula Presiden Houari Boumediene yang menjadi sekjen gerakan non-blok pada tahun 1976 dan 1978 adalah salah satu tokoh besar dunia yang mewarnai perjuangan negara-negara gerakan non-blok. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat nama-nama tadi, mendengar nama-nama tadi, pemikiran dan perjuangan para tokoh di atas terdokumentasi dalam arsip sejarah negara-negara yang terlibat dalam KAA maupun gerakan non-blok. Saatnya kita di abad 21 ini mengkonsolidasikan keseluruhan arsip tersebut. Saatnya kita memperjuangkan dengan lebih serius agar arsip gerakan non-blok juga ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Menjadikannya bukan hanya sebagai memori kolektif rakyat Indonesia atau Aljazair maupun negara-negara yang terlibat di KTT non-blok pertama. Namun menurut saya memang sudah menjadi tugas sejarah kita sebagai penerus daripada perjuangan bangsa-bangsa ini, kewajiban sejarah yang kita emban agar peristiwa politik kebudayaan tersebut menjadi benar-benar memori dunia. Dunia saat ini telah masuk ke abad 21. Menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya tujuan konsolidasi kita ke depan? Akankah kita melupakan ikatan sejarah, lalu semua relasi yang kita bangun hanya didasarkan pada untung rugi ekonomi semata? Dapatkah kita kembali menumbuhkan ikatan emosional agar kita dapat membangun kerjasama yang dapat menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi rakyat di belahan bumi manapun? Kita membutuhkan memori atas peristiwa penting peradaban manusia yang terjadi pada abad 20 yang dipelopori para pendiri bangsa-bangsa di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ingatan atas ikatan dalam merebut kemerdekaan maupun dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, semua arsip Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok tidak boleh lagi hanya menghuni ruang-ruang kertas dan dokumentasi yang dingin dan terabaikan. Menjadikannya memori dunia adalah sebuah upaya kolektif antar bangsa untuk melahirkan generasi-generasi yang tidak buta sejarah, generasi-generasi yang tidak kehilangan semangat nasionalisme, namun tetap terlibat dalam hubungan internasional yang bebas aktif. Hubungan yang juga seharusnya tetap berdiri tegak dalam era globalisasi ini. Pasar bebas di era modern sekarang ini perlu memori pengingat agar dunia tidak menjadi tempat tumbuh suburnya eksploitasi atas nama investasi atau menumbuhkan kembali semangat nasionalisme seperti fasisme, termasuk kekerasan yang mengatasnamakan apapun juga. Individualisme dan pragmatisme tidak boleh menjadi dasar kerjasama antar bangsa. Terima kasih untuk rakyat, bangsa, dan negara Aljazair. Kita akan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa kita. Kita berjuang menjadikan perjuangan mereka sebagai memori dunia, memori yang menjadi landasan berpijak dalam semua relasi antar bangsa, sebuah fondasi, pedoman, sekaligus arah kita sebagai warga dunia dalam bekerja sama. Seperti Bung Karno tegaskan dalam KTT non-blok pertama, politik non-blok adalah pembaktian kita secara aktif
pada perjuangan yang luhur untuk kemerdekaan, untuk perdamaian yang kekal, keadilan sosial, dan kebebasan untuk merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرئيسة السادة والسيدات، أتوجه بالشكر الجزيل للسيدة الرئيسة ميغاواتي التي خلال دقائق دغدغت ذاكرتنا واسترجعت بعض المشاهد والمعلومات التي ربما وضعناها في سلة المهملات أو على الأقل تناسيناها، وذكرتنا بما كان في الخمسينات والستينات وما كان من جو عظيم لتلاقي والتقاء الشعوب وعملها الدؤوب من أجل التحرر. وكان لإندونيسيا الباع الطويل في هذا الميدان وكذلك للجزائر. فإذا شكرا سيدة الرئيسة على هذه الكلمة الطيبة والكلمة العميقة التي تدعو إلى استحضار الذاكرة دائما والعمل على أساس الذاكرة، ثم بعد ذلك رسم طريق لمستقبل واعد إن شاء الله بالتعاون فيما بيننا وفيما بين هذه الشعوب التي بدأت 5 بلدان حتى أصبحت عالما قائما بذاته، عالم عدم الانحياز، والعالم الذي كان يسمى بالعالم المتخلف والذي أخذ الآن طريقه نحو التقدم. فالحمد لله أن نكون قد عشنا هذه الفترة لنرى ما تحقق من أفكار في باندونغ وما حمله الفيلسوف الجزائري في نفس الاتجاه مالك بن نبي الذي أعرف بأنه في أندونيسيا يحظى بشهرة كبيرة جدا. فالحمد لله رب العالمين أن يصل صوت الجزائر إلى أندونيسيا وأن يصل صوت أندونيسيا إلى الجزائر. شكرا سيدتي، وأتمنى لك إقامة طيبة فيما بيننا، ونتمنى أن نراك مرة أخرى ومرات أخرى في الجزائر. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديروا مغرب وافتح الباب. أنا أستسمحكم في كلمة نسيتها أنني لم أقدم سفيرة الأرشيف، وهذا إطار استحدثته الأرشيفات في إندونيسيا ولا نعرف له مثيلا في البلدان الأخرى. ونتمنى أن نحذو هذا الحذو ونعين سفراء للأرشيف من الجزائر إن شاء الله. وأعرف أن
فأهديك هذا الكتاب عن السابق وأهديك رمز الأرشيف الوطني طب حبة شوية أروح أكبر.